Hello everybody, welcome to my channel. Let's discuss the material. It's about the simple present tense. Sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas tentang simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menerangkan kegiatan atau perbuatan yang terjadi pada waktu sekarang dalam bentuk sederhana atau yang dilakukan berulang-ulang atau kebiasaan sehari-hari. Nah, jadi kalimat simple present tense itu adalah kalimat yang menerangkan tentang kegiatan atau perbuatan yang dilakukan secara rutinitas atau dilakukan secara berulang-ulang. Nah, yang akan kita bahas yaitu tentang kalimat verbal atau verbal sentence. Maksudnya adalah kalimat verbal sentence itu kalimat yang predikatnya itu menggunakan verb atau kata kerja. For example, sebagai contoh, I wash my shoes every week. Saya mencuci sepatu setiap minggu. Baik sahabat semuanya, kalimat verbal atau verbal sentence dari simple present tense memiliki pola positif atau statement, yaitu subjek ditambah verb 1 ditambah objek ataupun komplement pelengkap. Jadi yang digunakan dalam simple present tense kalimat verbal ini verb-nya menggunakan verb 1. Sebagai contoh, bisa lihat kita tabel di bawah ini. Contoh verb 1 go, verb 2 went, verb 3 gone. Itu dari pergi artinya. Kemudian makan, verb 1-nya eat, verb 2-nya ate, verb 3-nya eaten, dan seterusnya. Nah, kata kerja atau verb yang kita gunakan untuk pola ini atau kalimat verbal simple present tense ini yaitu menggunakan verb 1 atau infinitive. Kalimat verbal dari simple present tense yang memiliki pola atau rumus untuk positif atau statement, subjek ditambah verb 1, ini sebagai predikat verb 1, kemudian ditambah objek ataupun komplement pelengkap. Nah, sebagai contoh, subjek dari I, you, we, they, atau ini merupakan subjek pronoun, kata ganti, kemudian verb 1, read, wash, kemudian contohnya objeknya atau pelengkapnya, komplement, English magazine every morning, dan my car every week. Jadi, sebagai contoh, I read English magazine every morning, atau I wash my car every week. Nah, untuk selanjutnya, untuk subjek atau pronoun kata ganti subjek sebagai orang ketiga tunggal, contohnya she, he, it, nama orang seperti Aldi atau panggilan kepada orang di keluarga, semisal contohnya my father, my mother. Untuk kata kerjanya, verb 1-nya ditambahkan s atau is. Contoh, read menjadi reads, was menjadi washes. Nah, contohnya kalimatnya, she reads English magazine every morning. Atau she washes my car every week. Nah, itu merupakan contoh dari pola yang menggunakan subjek, pronoun, kemudian verb 1-nya, dan juga verb 1 yang ditambahkan s atau is untuk orang ketiga tunggal.
Baik sahabat semuanya, berikut adalah kalimat verbal dari simple present tense yang berpola positif atau statement. Lebih jelasnya, contohnya, we visit our grandmother every month. Kata we ini merupakan kata ganti atau pronoun sebagai subjek. Kemudian visit, nah ini verb 1. Karena dalam kalimat simple present tense untuk verbal, kalimat verbal, kata kerjanya menggunakan verb 1. Our grandmother ini sebagai objek dan every month and verb of time atau kata keterangan waktu. We visit our grandmother every month. Kami mengunjungi nenek setiap bulan. Jadi kalimat ini menerangkan atau menyatakan bahwa kegiatan atau perbuatannya dilakukan setiap bulan. Jadi dilakukan secara berulang-ulang atau dilakukan secara terus-menerus setiap bulan. Contoh yang lainnya dari kalimat ini yang menggunakan subjek orang ketiga tunggal. Contoh, he visits his grandmother every month. He ini merupakan subjek, pronoun, kata ganti sebagai subjek, sebagai orang ketiga tunggal. Kemudian visits, kata visit ini ditambahkan s karena subjeknya orang ketiga tunggal. Sehingga kata kerja verb 1 ini ditambahkan s. His grandmother ini merupakan objeknya. Every month, kata keterangan waktu atau verb of time. He visits his grandmother every month. Dia mengunjungi neneknya setiap bulan. Sahabat semuanya, kata kerja yang digunakan dalam kalimat simple present tense ini adalah kata kerja infinitif atau kata kerja dasar yang ditambahkan s atau is untuk orang ketiga tunggal. Berikut ini aturan penambahan untuk kata kerja yang ditambahkan pada akhiran kata kerja tersebut dengan s atau is. Yang pertama, kata kerja yang berakhiran huruf ch, o, s, sh, x, atau z itu ditambahkan akhiran s. Contoh, teach menjadi teaches, go menjadi goes, pace, paces, wish, wishes, fix, fixes. Nah, itu kata kerja yang ditambahkan is di akhirnya. Kemudian kata kerja yang berakhiran huruf y yang didahului huruf konsonan atau huruf mati, maka diubah menjadi i dan ditambahkan akhiran s. Contoh, study menjadi studies, carry menjadi carries, fly menjadi flies, cry menjadi cries, dan try menjadi tries. Kemudian berikutnya, kata kerja yang berakhiran huruf y yang didahului huruf vokal, maka cukup ditambahkan akhiran s. Contoh, say menjadi says, buy menjadi buys, play menjadi plays, dan lay menjadi lays. Kemudian kata kerja yang lainnya itu cukup dengan ditambahkan s saja pada akhiran kata kerja dasarnya atau kata kerja infinitif. Nah, itulah aturan penambahan akhiran s atau is pada kata kerja dasar atau infinitif khusus untuk orang ketiga tunggal. Sahabat semuanya, berikutnya adalah kalimat verbal negatif dari simple present tense yang memiliki pola atau rumusnya, yaitu subjek ditambah do not atau does not,
kemudian ditambah verb 1, dan ditambah objek atau komplement pelengkap. Sebagai contoh, we do not visit our grandmother every month. We merupakan kata ganti atau pronoun subjek. Kemudian karena menyatakan tidak negatif, jadi tambahkan do not. Kemudian visit sebagai verb satunya, dan our grandmother objek, dan seterusnya. We do not visit our grandmother every month. Kami tidak mengunjungi nenek setiap bulan. Jadi kalimat negatif ini kalimatnya menyatakan tidak, dan untuk menyatakan tidak itu ditambahkan do not atau does not setelah subjek. Contoh yang lain, semisal subjeknya yang menggunakan orang ketiga tunggal yaitu he. He does not visit his grandmother every month. Kata he ini merupakan subjek orang ketiga tunggal. Kemudian untuk menyatakan tidaknya itu ditambahkan does not. Kenapa does not? Karena untuk orang ketiga tunggal he, she, it, dan sebagainya itu menggunakan does not untuk menyatakan tidak dalam kalimat verbal simple present tense. Kemudian diikuti lagi dengan verb 1. Nah, untuk kalimat negatif ini, verb satunya tidak lagi ditambahkan s atau ws. Jadi kembali ke verb 1 atau infinitif tanpa s atau is. Kemudian his grandmother sebagai objek, dan every month and verb of time atau kata keterangan waktu. He does not visit his grandmother every month. Dia tidak mengunjungi neneknya setiap bulan. Sahabat semuanya, berikutnya adalah pola dari kalimat verbal simple present tense, yaitu berpola interrogatif atau bertanya. Nah, untuk kalimat interrogatif atau bertanya ini, polanya atau rumusnya yaitu do atau does. Nah, ini merupakan auxiliary verb, ya, kata kerja bantu do atau does. Kemudian ditambah subjek, kemudian ditambah verb 1, dan ditambah objek atau komplement atau pelengkap. Contoh, do they visit their grandmother every month? Apakah mereka mengunjungi neneknya setiap bulan? Nah, ini kalau jawabannya iya, jawabannya yes, they do. Kalau jawabannya tidak, no, they do not. Kemudian, contoh yang lain yang menggunakan subjeknya orang ketiga tunggal, sehingga kata kerja bantunya untuk kalimat interrogatif ini menggunakan kata does. Contoh, does he visit his grandmother every month? Apakah dia mengunjungi neneknya setiap bulan? Nah, untuk menjawab ini, jawabannya hanya dua. Kalau ya, jawabannya yes, he does. Kalau tidak, no, he does not. Nah, sahabat semuanya, berikut ini adalah time sinyal atau kata keterangan atau adverb, ya, yang digunakan dalam kalimat simple present tense. Contohnya, every hour, setiap jam, every morning, setiap pagi, every afternoon, setiap sore, every night, setiap malam, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun, in the morning, di pagi hari, in the afternoon, di sore hari, in the evening, di malam hari, at night, di malam hari, at noon, di siang hari, once a week, sekali seminggu, twice a week, dua kali seminggu, three times a week, tiga kali seminggu, once a month, satu kali sebulan, twice a month, dua kali sebulan, three times a month, tiga kali sebulan, twice a day, dua kali sehari,
3 times a day, 3 kali sehari, on Sunday, di hari Minggu, on Monday, di hari Senin, at 5 o'clock, pada jam 5, at 7 o'clock, pada jam 7. Nah, itulah beberapa time sinyal atau tanda waktu yang biasa digunakan dalam kalimat simple present tense. Sahabat semuanya, berikut ini adalah adverb of frequency atau kata keterangan tingkatan yang biasa digunakan dalam kalimat simple present tense, dan biasanya kata-kata ini selalu diletakkan atau posisinya setelah subjek atau sebelum verb atau predikat. Berikut adalah contohnya dari kata keterangan tingkatan ini, yaitu always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, rarely, jarang, never, tidak pernah, ever, pernah. Nah, itulah beberapa kata keterangan tingkatan atau adverb of frequency. Sahabat semuanya, itulah pembahasan kita tentang simple present tense. Silakan untuk bisa dipahami definisinya, pengertiannya, kemudian polanya, dan juga contoh kalimatnya, dan selanjutnya bisa kita realisasikan, bisa kita praktekkan untuk lebih meningkatkan pemahaman kita dan juga keterampilan khususnya dalam bahasa Inggris dalam kalimat verbal sentence dari simple present tense kalimat ini. Demikianlah yang bisa disampaikan. Sampai jumpa lagi. See you next time. Thank you.